Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober tahun 2024, Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi yang mengakar di berbagai sektor pemerintahan dan BUMN. Dalam pidato pelantikannya, ia menegaskan perang terhadap korupsi sebagai prioritas utama pemerintahannya, dengan tujuan mencapai kemandirian pangan dan energi serta mempersiapkan negara menghadapi tantangan global. Pada November tahun 2024, dalam peringatan Hari Guru Nasional, Presiden Prabowo memberikan peringatan keras bahwa segala bentuk korupsi harus dihentikan di Indonesia. Ia menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya, tidak akan ada toleransi terhadap korupsi, pencurian, dan penyelewengan. Ia juga menyoroti bahwa praktik korupsi, judi daring, penyelundupan, dan manipulasi telah menyebabkan kekayaan nasional hilang, sehingga rakyat tidak dapat menikmatinya. Pada Desember tahun 2024, Presiden Prabowo mengkritik vonis ringan terhadap koruptor yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Ia menilai vonis tersebut melukai rasa keadilan masyarakat dan mengimbau hakim untuk lebih tegas dalam memberikan hukuman. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap fasilitas yang diberikan kepada pelaku korupsi di penjara, memastikan tidak ada perlakuan istimewa yang melanggar rasa keadilan. Pada Februari tahun 2025, pemerintahannya mengungkap kasus korupsi besar di tubuh PT Pertamina. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka, termasuk 4 petinggi anak perusahaan Pertamina dan 3 pimpinan perusahaan swasta, terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Potensi kerugian negara dari kasus ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan bersih-bersih dan memastikan penegakan hukum berjalan terhadap dugaan korupsi di Pertamina. Ia menekankan bahwa pemerintah akan membela kepentingan rakyat dan tidak akan mentolerir praktik korupsi yang merugikan negara. Selain tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, Presiden Prabowo juga menawarkan pendekatan inovatif dengan menjanjikan pengampunan bagi para koruptor yang bersedia mengembalikan aset yang dicuri. Dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo pada Desember tahun 2024, ia menekankan komitmennya untuk memerangi korupsi dan berencana memulihkan dana yang disalahgunakan secepatnya. Ia juga menyarankan mekanisme pengembalian uang yang dicuri secara tertutup sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Langkah-langkah tegas dan inovatif yang diambil oleh Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi menunjukkan komitmen pemerintahannya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan penegakan hukum yang adil, diharapkan Indonesia dapat bebas dari praktik korupsi yang telah lama menghambat kemajuan bangsa. Dengan kebijakan tegas yang diterapkan oleh Presiden Prabowo, fokus utama pemerintahannya kini adalah menyelidiki, mengungkap, dan menghukum keras para pelaku korupsi di seluruh sektor, mulai dari pemerintahan hingga BUMN. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah penanganan kasus besar di PT Pertamina yang mengguncang negeri ini. Bersih-bersih korupsi di Pertamina. Pada awal tahun 2025, pemerintahan Prabowo melalui Kejaksaan Agung mengungkapkan kasus korupsi besar yang melibatkan beberapa petinggi PT Pertamina, termasuk anak perusahaannya. Korupsi ini terungkap setelah investigasi panjang yang menunjukkan adanya penyelewengan dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina selama periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Investigasi tersebut memperlihatkan adanya aliran dana yang tidak jelas dan manipulasi kontrak yang menguntungkan pihak tertentu. Sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, yang terdiri dari 4 petinggi anak perusahaan Pertamina dan 3 pengusaha swasta yang terlibat dalam proyek tersebut. Total potensi kerugian negara dari kasus ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa bersih-bersih harus dilakukan untuk menegakkan keadilan dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang kuat. Untuk mempercepat proses hukum, Presiden Prabowo meminta agar aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, bekerja secara sinergis dan lebih agresif dalam mengungkap kasus-kasus serupa.
Dalam sidang kabinet, ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan segan-segan untuk langsung turun tangan bila ditemukan kasus besar yang melibatkan pejabat atau pengusaha besar yang merugikan negara. Kita akan bertindak tegas. Tidak ada tempat bagi koruptor di Indonesia. Ini adalah janji saya untuk bangsa ini, kita akan membuat Indonesia bersih dari korupsi, tegas Presiden Prabowo dalam pidato di hadapan jajaran kementerian dan lembaga negara. Mengungkap kasus-kasus tersembunyi. Selain kasus Pertamina, pemerintahan Prabowo juga fokus pada penyelidikan dan pengungkapan kasus-kasus lain yang sebelumnya terpendam atau terselimuti. Dalam beberapa bulan pertama masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo menginisiasi pembentukan tim investigasi independen yang bertugas untuk menelusuri dugaan korupsi di berbagai kementerian dan lembaga negara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk membuka jalan bagi pengungkapan kasus yang seringkali tidak mendapat sorotan media atau publik. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur besar-besaran yang melibatkan kontraktor besar dan pejabat kementerian terkait. Beberapa laporan menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran yang seharusnya untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, namun justru digelapkan oleh oknum yang memiliki kepentingan pribadi. Penawaran pengampunan bagi koruptor. Dalam upaya memulihkan kerugian negara secara cepat, Presiden Prabowo menawarkan kebijakan pengampunan bagi mereka yang bersedia mengembalikan aset yang dicuri. Kebijakan ini dirancang untuk mempercepat proses pemulihan keuangan negara, sembari memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk menebus kesalahan mereka. Meskipun kontroversial, kebijakan ini disambut baik oleh sejumlah pihak yang melihatnya sebagai langkah pragmatis untuk mendanai proyek pembangunan tanpa menunggu proses panjang. Saya lebih memilih untuk mendapatkan kembali uang rakyat yang hilang, daripada memperlakukan pelaku korupsi seperti pahlawan, ungkap Presiden Prabowo dalam sebuah wawancara eksklusif. Kita harus berpikir jernih untuk kepentingan bangsa. Negara ini membutuhkan sumber daya untuk berkembang, dan uang yang dicuri harus dikembalikan. Komitmen untuk menciptakan pemerintahan bersih. Pada saat yang sama, Presiden Prabowo tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga menggerakkan reformasi di dalam tubuh pemerintahan. Ia mengumumkan bahwa selama masa pemerintahannya, sistem birokrasi akan diawasi lebih ketat. Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran negara akan menjadi salah satu prioritasnya. Reformasi birokrasi yang kita jalankan akan meminimalkan ruang bagi praktik korupsi, jelas Prabowo. Kami akan memastikan bahwa setiap pengeluaran negara harus dipertanggungjawabkan dengan jelas, agar rakyat bisa melihat dan merasakan manfaatnya. Dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo mendapatkan sambutan positif dari banyak pihak, baik di dalam negeri maupun internasional. Dalam survei terbaru, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo mengalami lonjakan signifikan, terutama terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Banyak warga Indonesia yang merasa bahwa ini adalah momen penting bagi bangsa untuk keluar dari bayang-bayang korupsi yang telah menghambat kemajuan selama ini. Selain itu, berbagai organisasi internasional, seperti Transparency International, memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah transparansi yang diambil oleh pemerintahan Prabowo. Mereka berharap langkah ini akan menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lainnya yang sedang berjuang melawan korupsi. Dengan komitmen kuat dan kebijakan yang berani, Presiden Prabowo telah menunjukkan bahwa ia siap untuk memimpin Indonesia menuju era baru yang lebih bersih, adil, dan sejahtera. Namun, perjalanan panjang untuk membebaskan Indonesia dari jerat korupsi tentu masih menantinya, dan tantangan terbesar akan datang dari mereka yang berusaha menghalangi reformasi ini. Tetapi, dengan tekad yang bulat, pemerintah Prabowo siap menghadapi segala rintangan demi kemajuan bangsa. Perlawanan dari mafia korupsi. Upaya bersih-bersih yang dilakukan Presiden Prabowo tentu tidak berjalan mulus. Dalam prosesnya, muncul berbagai hambatan, baik dari dalam maupun luar pemerintahan. Sejumlah elit politik, pejabat lama, serta pengusaha yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik korupsi mulai menunjukkan perlawanan. Laporan intelijen menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menghambat investigasi, mulai dari manipulasi dokumen, ancaman terhadap saksi, hingga upaya suap kepada aparat penegak hukum. Bahkan, ada indikasi bahwa beberapa pihak mencoba menggunakan pengaruh mereka di media untuk menggiring opini negatif terhadap pemerintahan Prabowo, menuduhnya melakukan pembersihan politik daripada penegakan hukum yang murni. Namun, Presiden Prabowo tidak gentar.
Dalam pertemuan tertutup dengan para pimpinan lembaga hukum, ia menegaskan bahwa setiap ancaman terhadap jalannya investigasi harus segera dilaporkan. Jika ada yang mengancam atau mencoba mengintervensi, laporkan langsung kepada saya, tegasnya. Dukungan dari rakyat dan tokoh reformis. Di tengah badai perlawanan dari kelompok mafia korupsi, dukungan dari masyarakat justru semakin menguat. Ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, menyatakan dukungan mereka terhadap langkah tegas Prabowo dalam memberantas korupsi. Kami sudah muak dengan korupsi. Sudah saatnya ada pemimpin yang berani bersih-bersih. Teriak salah satu demonstran di depan Istana Negara. Selain itu, berbagai tokoh reformis dan aktivis anti korupsi juga memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh pemerintahan Prabowo. Mantan pimpinan KPK, akademisi, serta tokoh masyarakat menyatakan bahwa ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk benar-benar keluar dari jeratan korupsi. Prabowo memiliki momentum besar untuk membawa perubahan. Jika langkah ini terus berlanjut dengan komitmen yang kuat, kita bisa melihat Indonesia yang lebih bersih dalam beberapa tahun ke depan, ujar seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia. Operasi khusus, memburu aset koruptor di luar negeri. Selain menangkap pelaku korupsi di dalam negeri, Presiden Prabowo juga memerintahkan operasi khusus untuk melacak dan mengembalikan aset yang disembunyikan di luar negeri. Kementerian Keuangan bersama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama dengan otoritas keuangan di berbagai negara untuk melacak rekening-rekening rahasia yang menyimpan uang hasil korupsi dari Indonesia. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 6 bulan, tim ini berhasil mengidentifikasi lebih dari 50 rekening mencurigakan di Swiss, Singapura, dan Dubai yang diduga menyimpan dana korupsi dari berbagai proyek besar di Indonesia. Nilai total aset yang teridentifikasi mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Ini baru langkah awal. Kami akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dicuri dari rakyat akan kembali ke negara, kata Menteri Keuangan dalam konferensi pers. Reformasi birokrasi, digitalisasi dan penghapusan celah korupsi. Selain menangkap koruptor dan mengembalikan aset negara, Presiden Prabowo juga memahami bahwa akar dari korupsi adalah lemahnya sistem birokrasi yang memberikan terlalu banyak celah bagi praktik ilegal. Oleh karena itu, pemerintahannya segera meluncurkan program reformasi birokrasi berbasis digital. Beberapa langkah yang diterapkan antara lain. 1. Digitalisasi layanan publik. Semua transaksi keuangan dan administrasi pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan tercatat secara digital. 2. Sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan. Setiap proyek pemerintah harus melalui proses lelang digital yang dapat diawasi oleh publik. 3. Penguatan pengawasan internal. Inspektorat di setiap kementerian diberikan wewenang lebih besar untuk mengawasi penggunaan anggaran. 4. Pembentukan pengadilan khusus korupsi dengan sidang cepat. Kasus-kasus korupsi besar harus disidangkan dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan agar tidak berlarut-larut. Korupsi terjadi karena ada kesempatan. Jika kita tutup semua celahnya, maka kita bisa mencegah praktik ini sebelum terjadi, kata Prabowo dalam rapat kabinet. Hasil nyata, investasi masuk dan ekonomi menguat. Langkah-langkah tegas dalam pemberantasan korupsi ternyata memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dalam laporan terbaru Bank Dunia, Indonesia mengalami lonjakan dalam peringkat indeks persepsi korupsi, yang membuat para investor asing lebih percaya untuk menanamkan modalnya. Aliran investasi asing langsung (FDI) meningkat tajam dalam waktu 6 bulan, terutama di sektor manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo juga semakin meningkat, dengan survei terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 80% rakyat Indonesia mendukung kebijakan anti korupsi yang sedang berlangsung. Keamanan hukum dan kepastian investasi adalah kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya komitmen serius terhadap pemberantasan korupsi, kami melihat Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi paling menjanjikan di Asia Tenggara, ujar seorang pengusaha asing dalam sebuah wawancara. Tantangan ke depan, mampukah reformasi ini bertahan? Meski telah menunjukkan keberhasilan besar, tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo adalah memastikan bahwa reformasi ini dapat bertahan dalam jangka panjang. Beberapa pihak skeptis bahwa setelah masa jabatannya berakhir, sistem akan kembali ke pola lama. Untuk mengatasi hal ini,
Prabowo berencana mengusulkan amandemen undang-undang yang memastikan bahwa kebijakan anti korupsi ini menjadi sistem permanen yang tidak bisa diubah oleh pemerintahan berikutnya. Ini bukan hanya untuk saya, ini untuk masa depan Indonesia. Jika kita ingin negara ini maju, kita harus memastikan bahwa korupsi benar-benar diberantas, tidak hanya dalam satu periode pemerintahan, tetapi selamanya, tegasnya. Dengan langkah-langkah besar yang telah diambil, Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah akan terus maju menuju pemerintahan yang bersih dan transparan, atau kembali terjerumus dalam lingkaran korupsi yang selama ini menghantui bangsa? Namun, satu hal yang pasti di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, perang melawan korupsi telah dimulai, dan tidak akan ada jalan mundur. Gelombang penangkapan besar-besaran, memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Presiden Prabowo semakin agresif dalam pemberantasan korupsi. Setelah keberhasilan dalam kasus korupsi Pertamina dan pengembalian aset dari luar negeri, kini giliran sektor lainnya yang menjadi target operasi bersih-bersih. Pada awal 2026, tim gabungan KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri melakukan gelombang penangkapan besar-besaran terhadap sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan menteri, kepala daerah, dan direktur utama BUMN yang terindikasi terlibat dalam berbagai skandal korupsi. Di antara yang ditangkap adalah seorang gubernur di Pulau Jawa yang diketahui menyelewengkan dana bantuan sosial, seorang mantan menteri yang terlibat dalam kasus pengadaan alat kesehatan fiktif, serta seorang pejabat tinggi di sektor perbankan yang melakukan manipulasi dana investasi negara. Saya sudah katakan dari awal, tidak ada kompromi untuk korupsi. Jika Anda bersalah, bersiaplah menghadapi konsekuensinya, ujar Prabowo dalam konferensi pers setelah pengumuman gelombang penangkapan tersebut. Penangkapan ini mendapat respons beragam. Sebagian besar rakyat bersorak gembira karena akhirnya keadilan ditegakkan, namun ada juga kelompok tertentu yang mulai melakukan perlawanan, baik secara politik maupun melalui upaya hukum. Serangan balik dari kelompok status quo. Tak butuh waktu lama bagi kelompok yang merasa terancam untuk melancarkan serangan balik. Beberapa media yang diduga memiliki kepentingan dengan pihak-pihak yang terjerat kasus mulai menggiring opini bahwa pemerintahan Prabowo sedang melakukan pembersihan politik untuk mengamankan kekuasaan. Di parlemen, beberapa anggota DPR dari partai oposisi mulai menggulirkan wacana pembatasan kewenangan lembaga anti korupsi dengan dalih menjaga stabilitas politik. Bahkan, beberapa elit politik diam-diam berusaha melobi kekuatan internasional untuk menekan kebijakan pemberantasan korupsi yang dianggap terlalu agresif. Namun, Prabowo tidak gentar. Dalam pidatonya di hadapan ribuan mahasiswa, ia menyampaikan bahwa setiap tekanan yang datang hanya akan semakin memperkuat tekadnya untuk membawa Indonesia keluar dari jerat korupsi. Saya tahu ada banyak yang tidak suka dengan langkah ini. Saya tahu mereka akan mencoba segala cara untuk menghentikan kita. Tapi saya tidak akan mundur, karena ini bukan tentang saya, ini tentang masa depan bangsa, tegasnya. Dukungan internasional dan pengaruh global. Di tengah gelombang perlawanan di dalam negeri, pemerintahan Prabowo justru mendapat dukungan besar dari komunitas internasional. Beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman, mulai menawarkan kerjasama dalam memperkuat sistem transparansi keuangan Indonesia. Transparency International dan World Bank bahkan menempatkan Indonesia dalam daftar negara dengan reformasi anti korupsi tercepat di dunia. Investasi asing pun semakin deras mengalir ke Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum yang lebih baik, banyak perusahaan multinasional yang sebelumnya ragu kini mulai berani menanamkan modalnya di sektor manufaktur, teknologi, dan energi hijau. Kami melihat Indonesia sekarang sebagai negara yang serius dalam reformasi. Ini adalah momentum yang luar biasa, ujar seorang investor dari Eropa dalam wawancara dengan media internasional. Sistem whistleblower dan perlindungan saksi. Menyadari bahwa banyak kasus korupsi sulit diungkap karena takutnya para saksi dan pelapor, Prabowo meluncurkan sistem whistleblower nasional, sebuah platform digital terenkripsi yang memungkinkan masyarakat melaporkan kasus korupsi tanpa khawatir identitas mereka terbongkar. Selain itu, program perlindungan saksi dan korban diperkuat, dengan jaminan keamanan maksimal bagi siapa saja yang berani membongkar praktik korupsi di lembaga tempat mereka bekerja. Sejak sistem ini diterapkan, ribuan laporan mulai masuk. Salah satu laporan terbesar berasal dari seorang pegawai di kementerian yang mengungkap dugaan korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur senilai 150 triliun rupiah. Berkat laporan ini,
tim penyidik berhasil membongkar jaringan korupsi yang melibatkan puluhan pejabat tinggi. Saya bangga melihat rakyat mulai berani melawan korupsi. Ini adalah tanda bahwa Indonesia sedang berubah, kata Prabowo saat mengunjungi kantor KPK. Reformasi hukum, hukuman berat bagi koruptor kelas kakap. Selain menangkap koruptor, Prabowo juga ingin memastikan bahwa hukuman bagi mereka cukup berat untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, pemerintahannya mengajukan revisi UU Tipikor yang memperberat hukuman bagi koruptor kelas kakap. Beberapa poin utama dalam revisi tersebut adalah 1. Hukuman seumur hidup bagi koruptor yang merugikan negara lebih dari 100 miliar rupiah. 2. Penyitaan total aset hasil korupsi, termasuk aset yang dialihkan ke keluarga atau kroni. 3. Larangan seumur hidup bagi mantan koruptor untuk menduduki jabatan publik. 4. Kerja sosial wajib bagi koruptor yang telah menjalani hukuman, seperti membersihkan fasilitas umum atau mengajar di desa terpencil. Revisi ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, tetapi kembali menghadapi perlawanan dari beberapa elit politik yang khawatir akan dampaknya terhadap kelompok mereka. Namun, dalam perdebatan di parlemen, Prabowo secara tegas mengingatkan bahwa rakyat Indonesia tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba menghalangi langkah ini. Jika Anda menolak aturan ini, maka Anda sedang membela koruptor. Saya serahkan kepada rakyat untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, ujarnya dalam sidang terbuka. Masa depan Indonesia yang bebas korupsi. Dengan langkah-langkah tegas yang terus diambil, Indonesia perlahan mulai berubah. Perekonomian tumbuh pesat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, dan praktik korupsi semakin sulit dilakukan. Meskipun tantangan masih ada, satu hal yang pasti, perang melawan korupsi telah mencapai titik tanpa jalan kembali. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia bergerak menuju masa depan yang lebih bersih, adil, dan bermartabat. Kini, rakyat menunggu apakah reformasi besar ini akan bertahan dalam jangka panjang dan benar-benar mengubah wajah bangsa. Namun satu hal yang jelas, Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Era korupsi telah berakhir dan Prabowo memastikan bahwa tidak ada jalan untuk kembali.